Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata episode 1 September 2023. Pada video ini dalam 5 menit ke depan kita akan membahas 5 saham yang paling hot dalam perdagangan hari ini dan kita akan menganalisanya dalam kondisi udah boleh buka mata di mana investor retail matanya sudah dibuka oleh bursa dan kita sudah bisa melihat apa saja yang dilakukan bandar pada perdagangan hari ini pada kelima saham tersebut. Oke, langsung aja saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Medco. Saham Medco ini naik hari ini naik 20%, sangat luar biasa. Sejak pagi-pagi Medco sudah jadi saham dengan transaksi nomor 1 dengan dan harganya naik sampai 20% hari ini di penutupan. Secara rata-rata transaksi hari ini naik hampir 6 kali lipat dari rata-rata transaksi beberapa hari kemarin dan total hari ini asing melakukan pembelian sebanyak 111 miliar. Angka yang sangat besar untuk Medco dan nanti kita akan bahas lebih detail foreign flow-nya. Secara bandarmologi, kalau kita lihat broker summary-nya hari ini broker yang beli adalah AKAK, BK, ada BB, ada CP, itu aja. Ini ciri-ciri saham yang diakumulasi atau digoreng sama investor asing hari ini. Dan di posisi penjual itu KZ biasanya partnernya dan ada beberapa broker institusi lokal yang jualan. Ada juga para pahlawan bursa di PD dan XC juga terlihat ikut menjual saham Medco pada kenaikan hari ini. Kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya sudah terjadi akumulasi. Kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi dari awal Agustus sampai akhir Agustus, terlihat sudah ada akumulasi dalam level normal aja, nggak besar, tapi ada artinya bandar sudah mengumpulkan saham ini. Kita lihat broker-broker yang biasa menjadi pahlawan, ada YP, KK, GR, PD, itu semuanya kompak melakukan penjualan sepanjang bulan Agustus lalu. Jadi ini saham yang sudah diakumulasi. Kalau kita lihat secara foreign flow, di sini kita lihat bahkan lebih jelas lagi ada investor asing melakukan pembelian dari bulan Juli sepanjang bulan Agustus. Harga sahamnya sideways, Anda lihat di sini sepanjang bulan Agustus sampai tutup di sini, tapi investor asing terus melakukan akumulasi di saham ini dan investor lokal berkorban membelikan sahamnya ke investor asing. Yang menarik juga adalah hari ini harga sahamnya terbang tinggi dan kenaikan hari ini inflow sebesar 111 miliar adalah inflow terbesar di Medco dalam 2 tahun terakhir. Ini sungguh luar biasa. Jadi secara nggak ada masalah di saham ini so far. Ada inflow terbesar 2 tahun terakhir. Harganya terbang tinggi, naik sampai 20%. Dan di masa sideways di bulan Agustus pun bandarnya mengakumulasi. Jadi so far nggak ada masalah. Kalau mau mention masalah sedikit, pertama saya nggak punya saham ini, jadi belum bisa menikmati profit. Kedua, saya merasa kenaikan hari ini agak terlalu cepat dan terlalu mencolok. Biasanya saham kalau digorengnya seperti ini akan begitu banyak scalper yang akan masuk hari ini, hari Senin dan hari Selasa, dan pergerakan harganya volatilitasnya biasa tinggi. Karena salah-salah bisa salah masuk timing karena kebetulan saya nggak membeli ketika akumulasi di awal Agustus dan ketika digoreng pun belum membeli. Jadi strategi saya expect kalau mau beli saham ini hari Senin ada sedikit markdown, harganya turun tapi bandarnya akumulasi. Tapi lihat aja so far nggak ada masalah secara bandarmologi. Bagi yang udah punya, bagi yang belum punya ya masalahnya ya belum punya aja karena hari ini harganya naik 20%. Oke, selanjutnya adalah saham Akra. Salah satu saham favorit saya, kalau ini saya udah punya, harganya naik 6,8%, transaksi hari ini naik 1,5 kali, dan ini dibandari oleh bandar lokal dan bandar asing. Nanti bisa kita bahas lebih detail. Secara bandarmologi, kalau kita lihat broker hari ini, bandar ada masif akumulasi dan kalau dilihat ke belakang juga sudah terus terjadi akumulasi yang signifikan, yang cukup besar sejak tanggal 21 Agustus. Jadi ini sejak 21 Agustus saham ini terus diakumulasi. Hari ini ada BB, DP, AZ, broker-broker yang biasa dipakai oleh institusi lokal menjadi top buyer dalam pembelian Akra hari ini. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini dalam beberapa minggu terakhir, Arta Kencana Raya Tama yang adalah pemegang saham mayoritas, saham Skriplus mayoritas di saham Akra, terus melakukan pembelian di saham Akra menggunakan broker KZ. Jadi ini menarik karena broker KZ itu seringkali direpresentasikan sebagai investor asing, bandar asing. Tapi ini KZ-nya mencerminkan Arta Kencana Raya Tama yang adalah kurang lebih ya salah satu pemilik besar saham Akra, seperti itu.
Jadi ya itu sebabnya tadi saya sebutkan bahwa Akra itu di bandari asing dan lokal. Seperti itu. Harga sahamnya juga sudah naik cukup tinggi. Bagi yang punya juga so far nggak ada masalah karena ada akumulasi cukup besar. Sejak tanggal 21 ini sudah ada akumulasi cukup besar sejak di sini di Bandar Akra. Cuma bagi yang belum punya ya mungkin masalahnya karena belum punya aja, apakah berani beli di sini. Cuma kalau dibandingkan akumulasi Medco dibandingkan Akra hari ini pada perdagangan hari ini, saya merasa akumulasi Medco sedikit lebih baik daripada Akra. Nah, seperti itu. Lanjut, saham selanjutnya adalah saham Raja. Raja hari ini naik 12%, transaksinya di sini transaksinya naik 4,2 kali, dan saham ini adalah saham yang dibandari oleh bandar lokal. Hari ini Akra melakukan big accumulation ada NICCGRAK yang melakukan akumulasi, dan kabar baiknya XC menjadi top seller di saham ini. Tentunya bagi yang sudah paham tahu apa artinya kalau XC jadi top seller, dan harga saham Akra sendiri terbang hari ini naik sampai 12%, dan kalau kita pakai AI diberitahu bahwa saham big player aktif bergerak 2 bulan terakhir menggunakan broker CC dan ZP, dan hari ini ketika harga sahamnya terbang tinggi, CC itu salah satu buyer besar di sini. Dan juga sudah terjadi akumulasi besar. Kalau kita mundur pada hari Rabu dan Kamis kemarin sudah ada akumulasi besar sebelum harganya terbang hari ini, seperti itu. So far kalau kita lihat Raja harga sahamnya sideways dan baru mulai naik. Jadi ini naiknya cukup tinggi 12%, cuma overall ini ya bisa dibilang baru mulai naik. Dan hari ini pun seperti dilihat tadi, hari ini pun bandarnya melakukan big accumulation di saham Raja ini. Jadi ini saham yang masih menarik untuk dijadikan watchlist. Hati-hati kalau ada lonjakan transaksi retail di saham ini. Cuma ini salah satu saham yang akan jadi watchlist saya di hari Senin nanti. Seperti itu. Energi harga sahamnya naik 7,4%, transaksi naik 2 kali, dan ini dibandari oleh Bandar Bakri Group. Tentunya Bandar hari ini melakukan akumulasi, dan pada hari Rabu dan Kamis ada akumulasi yang masif di saham energi ini. Jadi menarik, hari Rabu, Kamis masif, hari ini harganya naik dan diakumulasi. Kalau yang follow Telegram kami sudah tahu bahwa beberapa bulan terakhir kami sangat positif untuk Bandar dari grup ini, karena menurut kami ada banyak strategi dan rencana yang sedang diaplikasikan di saham ini. Jadi ini saham yang sangat baik menurut saya. Nggak bisa bahas lanjut. Dan harga sahamnya naik. So far harga sahamnya naik, turun, dan naik lagi. Di sini ada akumulasi, di sini di 2 hari ini juga ada akumulasi yang sangat besar. Tadi sudah dibahas. Jadi menurut saya ini masih cukup baik lagi. Terserah mau strategi buy on weakness atau intinya ini saham yang akan juga yang tetap akan saya watch pada hari Senin nanti. Seperti itu. Untuk energi. Dan terakhir Gia harga sahamnya turun 10%, ARB hari ini transaksi turun 0,8 kali, dan bandar lokal melakukan akumulasi. Jadi harganya ARB jatuh. Dan pada tadi pagi kemarin malam keluar berita bahwa Gia, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa Gia tidak jadi di merger dengan Citylink, dengan apalagi Pelita, seperti itu. Dan kita tahu ketika harga sahamnya digoreng itu, berita itulah yang banyak dimention oleh para komentator saham, influencer untuk mengajak orang membeli saham Gia, seperti itu. Dan pada tadi siang kami posting di Instagram kami, mungkin bisa dibaca lengkapnya di Instagram, bahwa sebenarnya kenaikan Gia itu tidak ada hubungannya dengan merger, karena merger sendiri bisa jadi berdampak negatif kalau Anda mau bahas fundamental, kalau Anda tipe orang yang masih percaya fundamental ada gunanya, seperti itu. Cuma kalaupun secara fundamental kenaikan Gia itu tidak ada urusannya dengan mergernya. Jadi mergernya jadi atau tidak, nggak ada urusannya. Dan di sini kami mention di akhir, sekarang ketika
mergernya tidak jadi, retail yang salah beli. Jadi karena retail banyak direkomendasikan beli di atas karena merger, sekarang udah nyangkut, sekarang mereka kecewa dan nyangkut, dan mungkin kalau diberikan kesempatan retail mau cut loss di harga rendah karena dia tidak jadi merger. Jadi mungkin Bandar memberikan kesempatan untuk retail yang beli di atas untuk cut loss di harga bawah. Jadi saya nggak kaget kalau minggu depan saham ini nggak terus ARB terus berjilid-jilid, tapi ada kebangkitan, bahkan ada digoreng, bahkan mungkin ada berita merger sama lain, terserah merger sama Waskita, PTB atau siapapun terserah, karena ya bukan itu nggak penting. Yang penting adalah ada berita positif buat orang menarik, bisa jadi Bandarnya berita negatif buat retail cut loss, dan nanti ketika digoreng ada berita positif lagi. Seperti itu. Oke, itu 5 saham yang akan kami bahas hari ini. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan atau komentar, terus di kolom komentar. See you next time.